Jadi teman-teman, ini perabot-perabot bekas ini, kursi-kursi bekas ini korban musim dingin. Jadi kalau udah musim dingin, bagi yang nggak ada kayu, terpaksa kayu-kayu yang ada di kursi ini, ini dihancurkan. Jadi aku tolong bongkar ini ya. Jadi ini korban musim dingin. Ini udah dapat ya. Ini udah dapat. Ini dibakar ya. Ini gunanya untuk kayu bakar di dalam soba. Ini kemarin itu nih sofa. Sofa udah diambil kayunya dikit-dikit. Jadinya ya hancur ya seperti ini. Udah hancur seperti ini. Capek juga ya. Ini udah dapat lagi. Ini dapat lagi teman-teman. Aduh capek juga teman-teman. Dapatnya cuma segini. Ini karena aku pegang kameranya sendiri, makanya aku agak susah ya. Aku pegang kameranya sendiri. Udah itu satu tangan ini ya. Aku iniin kayu nih ya. Karena kawan aku lagi di kamar mandi. Oke teman-teman, aku matiin dulu ya kameranya karena kalau aku pegang ini agak susah. Yang jelas ini kalian bisa lihat ya. Ini korban untuk bakar perapian. Jadi untuk bakar perapian pakai kayu-kayu ini. Kayu-kayu dari perabot-perabot bekas nih. Jadi ini diambil kayunya. Ini ada yang udah diambil ya, udah tinggal kayak gini. Kemarin itu ada sofa ini aku lihat ada 2 buah waktu aku pergi ke rumah kawan aku. Ini sisanya tinggal seperti ini. Oke teman-teman, aku matiin dulu ya kameranya karena aku mau tolong kawan aku bongkar kayu ini ya. Kasihan dia karena dia udah sakit perut sekarang di kamar mandi. Sebentar ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku dapatnya cuma segini ya. Aku nggak sanggup juga. Tadi aku dapatnya cuma segini ini. Udah aku bawa masuk ke dalam. Jadi dapatnya segini teman-teman. Teman-teman nggak sedikit berantakan karena ini kan udah musim dingin. Jadi kalau untuk jemur di luar itu kan agak susah ya karena nggak ada matahari. Jadi memang nggak kering. Jadi ya kayak kaos kaki ini kita jemur yang dekat perapian ini biar cepat kering ya. Kalau pemanas tradisional ya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung beroperasi gimana cara pemakaian perapian yang seperti ini. Ini sebenarnya di desa, di rumah mertua ada juga pakai seperti ini ya. Dan kalau perapian seperti ini aku lihat ada yang model komplit, ada yang model nggak komplit ya, model biasa aja. Yang biasa aja cuma untuk kita bakar api, kita bakar apinya aja. Nah, kalau yang model komplit seperti ini, aduh salah lagi ngomong. Kalau yang model komplit seperti ini, dia ada ini ya. Nah, ini kayak bisa kita panggang-panggang di dalamnya. Halo, halo. Ini ada suami kawan aku ngomong, aku dipikir aku pandai kali bahasa Turki, padahal aku nggak pinter-pinter kali. Oh evet, sen nikah ne zaman? Bugün? Bugün saat 1.30'da. Saat ne? Nikah orang. Bugün saat 1.30'da, 1.30. 1.30. 1.30, 1:30. Oke. Evet. Ben size almaya geldim. 1.30, oke. Almaya geleceğim, oldu mu? Almaya geleceğim. Kayu etem kapag hanaman do itu Ben size almaya geleceğim arabayı. Jadi aku lagi buat video, suami kawan aku nelpon, katanya mau nikah resmi orangnya hari ini ya. Jadi suami kawan aku ini pikir aku sangat
pinter sekali bahasa Turki, sangat lancar. Padahal aku bisanya dikit sekali. Tapi dia kayak berharap aku pinter ya, padahal enggak ya teman-teman. Jadi kadang-kadang sok tahu aja, padahal nggak tahu ya. Padahal aku nggak tahu, tapi kalau dibilang sama suami kawan aku itu, aku sok-sok iya gitu, biar ada semangat ngomongnya. Padahal aku nggak tahu apa-apa ya teman-teman. Oke ya, kita lanjut lagi. Oh ya, mari kita kembali lagi ke perapiannya ya. Kita lanjut lagi bagaimana cara kerja perapian yang tradisional ini ya. Nah, kalau membicarakan perapian tradisional itu, kalau menurut aku, yang aku tahu ya teman-teman, ada yang model yang kayak gini ya. Kalau model kayak gini, model seng seperti ini ya, ini memang bisa dibongkar. Kalau dia udah musim panas, aku lihat di keluarga suami aku ya, ini dibongkar. Nah, dibongkar, ini ada pipanya ya, ini pipanya. Ini pipa untuk corobong asapnya, seperti ini. Jadi kalau udah musim panas ini dipindahin ya, jadi nggak berantakan kayak gini ruangannya. Cuma kalau musim dingin aja baru dipakai di sini ya. Nah, jadi mari kita lanjut. Ini kan kalau model perapiannya kan ada yang model open kayak gini. Kalau model open kayak gini kita bisa masak-masak ya. Kalau kita lagi hidupin apinya di sini. Nah, ini hidupin apinya ya di sini. Ini kayu-kayunya, ini belum dibakar ya. Nah, jadi kalau kita hidupin apinya di sini, ini kan panas. Jadi kita bisa taruh makanan di sini atau mau panasin apa gitu kan. Nah, kita panasin di sini. Nah, ini kalau biasanya orang-orang Turki kan kalau lagi musim dingin sering duduk ngeteh ya kan. Jadi makanannya kayak kacang-kacang kan di sini. Nah, mereka taruh kacang di sini atau kentang ya untuk dimakan gitu dengan teh. Nah, jadi ini aku juga taruh kacang ini. Aku nggak tahu ya, ini namanya buah apa, aku nggak tahu. Aku bilang aja kayak jengkol ya. Nah, ini rasanya kalau menurut aku sangat enak ya. Hampir mirip kayak nangka yang direbus. Tapi ini lebih enak lagi daripada nangka yang direbus ya. Ini juga ada kacang ya. Kacang apa ini aku nggak tahu lagi, udah lupa. Ada aku hazelnut ya, kayaknya hazelnut. Aduh teman-teman, aku kalau ngomongnya salah dimaklumi aja ya. Kalau nggak salah hazelnut, alah Pak, kacang kenari ya kayak gitulah ya. Sorry ya teman-teman kalau memang salah penyebutan, mungkin kalian ada yang lebih ngerti lagi, lebih tahu ya, dimaklumi aja ya. Nah, jadi kita tutup ya teman-teman. Ini biar panas. Nah, kalau kita buka lama-lama dia nggak akan panas, jadi nggak bisa makan ya. Nah, ini lagi ya teman-teman, aku kasih tahu juga. Ini sengaja kayak teko ini ya ditaruh di atas perapian ini supaya ini airnya panas. Nah, airnya ini panas juga bisa untuk diminum atau untuk air mandi ya. Nah, jadi kalau teko yang kayak gini ini lebih bagus ya. Ini kayak model tembaga gitu ya. Aku nggak ngerti juga. Nah, pokoknya ini sangat berat ya. Kalau menurut aku kayaknya tembaga. Jadi lama airnya panas di sini dibandingkan dengan yang punya biasa ya, yang kayak senglis gitu. Nah, ini lebih lama tahan airnya panas gitu. Jadi banyak fungsinya ya. Nah, sekali bakar ini untuk perapiannya dapat, untuk air panasnya dapat, dan bisa juga untuk kita panggang-panggang ya di sini. Jadi begini ya teman-teman kalau perapian tradisional. Nah, juga ada model perapian yang di desa, di tempat keluarga suami aku ada juga perapian yang dibuat dari batu bata. Perapian yang dari batu bata sebenarnya banyak kita dapat di negara-negara kayak di Inggris ya, daerah-daerah Eropa gitu. Cuma kalau yang model batu bata, dia nggak enaknya ya nggak bisa dipindah-pindahin ya kan. Kalau misalnya udah musim panas dia tetap ya di situ. Nah, itu model perapian batu bata yang memang permanen. Sebentar ya teman-teman, aku mau bakar dulu ya. Jadi teman-teman, ini untuk cara pembakaran ini aku sebenarnya kurang ngerti juga ya. Nah, jadi sebenarnya kita lihat simple. Sebenarnya kalau kita nggak pinter nggak hidup juga apinya ya. Nah, aku bakar pakai plastik kayak gini ya teman-teman. Mudah-mudahan apinya ini hidup ya.
Dong kujak. Kajak lah, ya Allah, merenggak. Kujak lah. Kaprai lebek lenti kuku aduh yang kaprai le. Jadi ini aku lagi buat video, kawan aku pun lagi nanya kan, karena dia kan mau nikah hari ini juga. Aku suruh diam aja dia dulu, jangan ganggu aku buat video. Ya, aku suruh diam barang 20 menit aja. Aku buat video nggak lama, aku bilang kayak gitu ya. Nah, jadi ini aku bakar. Nah, untuk pembakarannya ini banyak pintu-pintunya juga nih, teman-teman. Hitam teman-teman tangan aku pegang. Jadi banyak pintunya. Ini pintu pertama. Pintu pertama. Aku bilang pintu aja ya. Pintu pertama. Ini pintu kedua. Nah, kalau untuk pegangnya kan kalau udah panas kan nggak bisa pegang langsung dengan tangan ya kan. Nah, jadi ini ada pegangannya, ini kaitannya nih kayak gini. Nah, kalau kita mau angkat, kayak gini ya kan. Nah, kayak gitulah teman-teman ya. Udah itu, ini juga bisa diangkat. Nah, ini kalau memang mau tak ambil apanya di dalam itu kan ada apa tuh? Kayak timba ya, timba dari besi kayak gitulah ya. Kalau kita mau ambil, kita buang arang-arangnya itu, kita buka yang model gede ini ya, pintu yang gede ini. Gitu. Dan kalau mau isi kayu ya pintu ini. Pintu yang kecil ini, aku bilang pintu aja ya. Nah, jadi gini ya, ada kaitannya ini ya. Ada besi ya, besi untuk ngambil-ngambilnya ini, untuk buka-buka lah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang nggak enaknya perapian tradisional ya kayak gini ya teman-teman. Tangan kita ini ya bisa kayak gini dia. Salah-salah pegang ya hitam kayak gini. Inilah yang nggak enaknya kalau perapian tradisional seperti ini. Kayaknya nggak hidup ya teman-teman, nih apinya aku udah ngintip. Ini belum seberapa panas ya, makanya aku berani pegang. Ini karena baru-baru dibakar. Kawan aku bilang ini ada kayu yang cepat hidupnya. Ini kawan aku taruh nih. Aku nggak tahu ya nama kayu apa itu. Katanya kalau pakai kayu itu cepat hidup apinya. Aku tutup lagi ya. Ini sebenarnya udah rusak-rusak juga ya teman-teman. Mudah-mudahan hidup karena aku mau makan kacang yang aku rebus yang aku bakar tadi ya. Nah, ini sempat tadi lama terbuka ininya, makanya asapnya keluar. Nah, ini asapnya agak putih-putih. Itulah kurangnya ya kalau kita pakai ini, kalau nggak cepat tutup asapnya keluar. Tapi kalau kita cepat tutup, dia melalui corbong ini masuk. Melalui corbong ini langsung ke sana. Kayak gitu teman-teman ya. Inilah nggak enaknya kalau yang perapian tradisional. Capek ya teman-teman, tapi aku suka. Walaupun capek aku suka karena aku suka aja ya. Karena bisa bakar-bakar di situ. Gitu. Jadi teman-teman ya kayak gitu ya videonya tentang perapian tradisional. Oke teman-teman, sekian dulu ya videonya. Assalamualaikum.